بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau sebutkan macam yang keenam dari macam-macam ibadah. Beliau berkata rahimahullah wa dzabhul qurban. Di antara ibadah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan adalah menyembelih binatang kurban atau az-zabh, penyembelihan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau menjelaskan az-zabhu ala qismain. Penyembelihan atau menyembelih binatang kurban itu dibagi menjadi dua. Al-qismul awal az-zabhu li aklil lahm, menyembelih untuk dimakan dagingnya. Hadza mubahun wa laysa huwa ibadah. Ini hukumnya mubah dan dia bukan merupakan ibadah. Kita umpamanya memotong ayam, ya, memotong kambing, menyembelih kambing untuk kita makan, untuk keluarga kita. Maka ini hukumnya mubah dan secara zatnya dia bukan ibadah. Karena itu penyembelihan yang diambil dagingnya untuk dimakan. Illa annahu la budda an yudhkar alaihi ismullahi inda dzabhi. Hanya saja perlu untuk diingat bahwa ketika menyembelih harus dia mengucapkan bismillah. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi." Dan janganlah kalian makan dari apa-apa yang disembelih dan tidak disebutkan nama Allah atasnya. Itu macam yang pertama, yaitu az-zabhu li aklil lahmi, dan itu hukumnya mubah. Artinya dia bukan ibadah. Dia akan menjadi ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Seperti seorang menyembelih untuk keluarganya, dalam rangka memberi makan keluarganya, atau dalam rangka ikramud dhaif, ya, memuliakan tamu, maka dia menjadi ibadah karena tujuannya, bukan zatnya itu sebagai ibadah. An-naw'u tsani, yang kedua, az-zabhu ala wajhi at-taqarrub lillahi jalla wa ala. Yang kedua adalah menyembelih dalam rangka bertaqarrub. Menyembelih dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fahadha naw'un min anwa'il ibadah. Maka ini adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Kadzabhil adahi, seperti seseorang yang menyembelih binatang kurban pada saat Idul Adha, wa dzabhil hadi, atau menyembelih hadi pada saat dia berhaji, wa dzabhil aqiqati lil maulud, ataupun ketika dia menyembelih dalam rangka aqiqah. Hadhihi dzabaihu ibadah la yajuzu taqarrub biha illa lillah.
penyembelihan ini adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا الشِّرْكَ الْأَكْبَرِ. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, ya, ingin mendekatkan diri, ya, فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا. Jadi menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala yang dia niatkan taqarrub, maka ini termasuk perbuatan syirik dan pelakunya telah terjerumus ke dalam syirkul akbar. Ya. Menyembelih untuk tempat-tempat tertentu, ya, menyembelih untuk gunung, kemudian menyembelih untuk lautan supaya terbebas dari mara bahaya, terjaga dari bala, maka ini semua perbuatan syirik. Atau yang biasa dilakukan apabila seseorang ingin membangun rumah, dia potong kambing dan dialirkan darahnya di pondasi yang sedang dia bangun. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aman dari bala, supaya tidak rusak, supaya tidak terkena bala. Maka ini merupakan perbuatan syirik dan syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul alamin. Yang dimaksudkan dengan an-nusuk di sini, qul inna salati wa nusuki, adalah adz-dzabhu, penyembelihan. Wa qala ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Qarana an-nahra ma'a as-salah, fakama annahu la tajuzu as-salah li ghairi Allah, fakadzalika adz-dzabhu wan-nahru ala wajhi at-taqarrub la yakunu illa lillah. Di sini Allah menggabungkan antara penyembelihan itu dengan salat. Sebagaimana salat tidak boleh diberikan kepada selain Allah, demikian pula penyembelihan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Faman dhahaba yataqarrab ila mayyitin aw ila qabrin aw ila dharihin kama alayhi ubadul qubur al-yawm fa innahu yakunu musyrikan syirkal akbar. Maka barang siapa yang menyembelih dalam rangka bertaqarrub, menyembelih untuk mayit, menyembelih untuk kuburan, ya, menyembelih untuk tempat yang dikeramatkan, sebagaimana itu yang banyak dilakukan oleh para penyembah kuburan, ya, sekarang banyak mereka lakukan, maka ini adalah perbuatan syirik dan termasuk syirkul akbar. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa taala. Maka di sini dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah, memberikan sesembelihan kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka dia terlaknat. Menyembelih untuk kuburan, ya, dalam rangka taqarrub, dalam rangka supaya dipenuhi kebutuhannya, dalam rangka supaya tidak terkena bala, ya, atau yang biasa dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menempati rumah baru, dia sembelih, ya, entah ayam, entah kambing, supaya aman dari gangguan-gangguan. Maka ini semuanya adalah perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik, dan itu syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam.
Maka ini perkara yang tidak boleh kemudian dianggap remeh. Banyak kita lihat ya, karena mereka anggap ini adalah satu perbuatan yang sudah turun-temurun, biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Ketika mereka akan membangun, mereka menyembelih. Ketika mereka akan membuat jembatan, mereka melakukan pengorbanan. Ketika mereka ingin bersyukur, mereka juga melakukan pengorbanan ya, dalam rangka taqarrub. Maka ini semua perbuatan syirik. Dan pelakunya sebagaimana yang tadi disebutkan, mal'un, terlaknat, wal'iyadzu billah, karena dia telah melakukan satu perbuatan syirik, dan itu adalah syirkul akbar. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita, bagi kaum muslimin, yang ternyata masih banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan tersebut, padahal ini adalah syirkul akbar, ya, perbuatan syirik besar yang sangat membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan amal-amal saleh yang dia lakukan terhapuskan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dihapus oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau berbuat syirik, maka hapus amalan-amalanmu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, sungguh akan hapus amalan-amalan saleh yang dahulu mereka lakukan. Maka marilah kita senantiasa mempelajari tauhid, ya, dan juga mempelajari syirik agar kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan syirik tersebut, dan kita mengenal apa saja ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.